Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga. Saya dalam video ini saya ingin mempresentasikan sebuah video di mana tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Video ini berjudul tentang media transmisi jaringan komputer. Media transmisi jaringan komputer yaitu suatu jalur atau media yang bisa digunakan untuk membawa informasi yang berasal dari pengirim atau sumber ke penerima receiver. Jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan beragam macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi jaringan komputer. Dalam media transmisi jaringan komputer terdapat beberapa teknologi yang dipakai, yaitu yang pertama teknologi gelombang listrik, yang kedua adalah teknologi gelombang cahaya, yang ketiga adalah teknologi gelombang elektromagnetik. Teknologi gelombang listrik dan teknologi gelombang cahaya ini termasuk dalam kategori media transmisi kabel atau wire. Sedangkan teknologi gelombang elektromagnetik ini termasuk ke dalam media transmisi nirkabel atau wireless. Di sini saya akan memaparkan tentang media transmisi kabel wire dan media transmisi nirkabel wireless. Yang pertama adalah media kabel atau wire. Media kabel atau wire bisa dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah koaksial kabel, kedua adalah twisted pair, yang ketiga adalah optical media atau media optik. Koaksial kabel, nah ini adalah gambar dari kabel koaksial. Koaksial kabel ini pada umumnya terdiri dari 4 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu kabel tembaga atau center core. Nah, ini dia di bagian inti. Kabel ini berguna untuk media konduktor listrik. Yang kedua adalah lapisan plastik atau dielectric insulator, yang berguna untuk memisahkan antara kabel tembaga inti serta lapisan metal yang menyelubung. Yang ketiga adalah lapisan metallic shield atau copper mesh, berguna untuk melindungi dari gangguan interferensi elektromagnetik dari sekeliling kabel. Yang keempat adalah lapisan plastik. Nah, ini adalah lapisan yang keempat. Lapisan plastik, lapisan jacket, merupakan lapisan terluar yang berguna untuk melindungi bagian luar kabel. Jenis kabel koaksial ini umumnya dipakai untuk topologi bus. Karakteristik dari kabel koaksial ini yaitu yang pertama, kecepatan transmisi data antara 10 MB per second sampai dengan 100 MB per second. Memiliki konektor dengan ukuran sedang, panjang maksimum yang dapat dijangkau hingga 500 meter. Lalu dibuat dari kawat baja yang dilapisi tembaga serta dilindungi 2 insulator guna menghalau gangguan eksternal. Yang ketiga yaitu memiliki ground di setiap segmennya. Yang keempat, mempunyai batasan koneksi sampai dengan 30 device. Yang kelima, yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh itu memiliki biaya untuk per node yang murah. Coaxial cable. Yang kedua adalah twisted pair. Nah, dari media kabel wire ini yang kedua adalah twisted pair. Kabel twisted pair adalah kabel yang digunakan untuk melakukan transmisi paket data ke sebuah jaringan di mana bentuk fisik kabel ini memiliki pasangan kabel yang berbelit-belit satu sama lainnya. Nah, ini adalah kabelnya. Jadi kabel ini saling berpasangan dan berbelit-belit. Di sini ada putih dengan hijau, putih dengan oranye putih, coklat dengan putih coklat kalau tidak salah. Yang ini biru dengan biru putih ya.
Twisted pair ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah unshielded twist pair atau UTP. Dua, shielded twisted pair atau STP. Dua ini adalah jenis dari twisted pair. Dari gambar sebelah kiri yaitu kabel UTP twisted pair. Yang sebelah kanan adalah kabel STP atau shielded twisted pair. Berikutnya adalah penjelasannya. Yang pertama adalah kabel UTP, unshielded twisted pair. Kabel UTP ini merupakan suatu kabel yang digunakan untuk membuat jaringan komputer. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Jadi 4 kabel ini terdiri dari 8 kabel, di mana setiap kabel itu dililit masing-masing 2 kabel. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Biasanya kabel ini sering digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya melalui sebuah perangkat jaringan. Akan tetapi, kabel ini juga sering digunakan untuk menghubungkan dari komputer ke perangkat jaringan yang lain seperti router atau switch. Karakteristik dari kabel UTP ini yaitu 1. Bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kedua, tiap pasangan warna lilitan sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Ketiga, tidak memiliki pelindung atau shield. Yang keempat, maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Yang kelima, menggunakan konektor RJ45. Yang keenam, kecepatan transmisi hingga 1000 MB per second. Yang ketujuh, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Yang kedelapan yaitu biasanya digunakan untuk instalasi indoor. Jadi UTP ini biasa digunakan untuk instalasi indoor. Selanjutnya, kategori kabel UTP. Kategori kabel UTP ini terdiri dari 7. Kategori pertama itu memiliki kecepatan sampai dengan 1 MB per second. Penggunaannya itu untuk telepon. Yang kedua, cat kedua yaitu mencapai kecepatan 4 MB per second. Biasa penggunaannya untuk token ring. Yang ketiga yaitu bisa sampai dengan 10 MB per second dengan panjang maksimal jangkauannya yaitu 100 meter. Penggunaannya yaitu token ring 10 base di Ethernet. Yang keempat, kategori 4 up to 16 MB per second dalam jarak maksimal 100 meter. Untuk penggunaannya token ring 10 base di Ethernet. Yang kategori kelima yaitu bisa mencapai 100 MB per second dengan maksimal panjang 100 meter. Penggunaannya yaitu untuk token ring, Ethernet, dan fast Ethernet. Yang keenam ya. Yang keenam adalah kategori kelima ini perkembangan dari kategori kelima. Bisa mencapai 1 GB per second dengan panjang maksimal 100 meter, Ethernet, fast Ethernet sampai untuk penggunaannya GB Ethernet. Untuk kategori ke-6 bisa sampai dengan 10 GB per second dengan panjang 100 meter maksimalnya. Untuk penggunaan GB Ethernet dan 10 GB Ethernet 55 meter. Yang untuk kategori ke-6A yaitu bisa sampai 10 GB per second, maksimal panjang yang disarankan yaitu 100 meter. Penggunaannya yaitu GB per second, GB Ethernet dan log Ethernet 55 meter. Yang ketujuh yaitu kategori 7 yang terakhir bisa mencapai dengan 10 GB per second juga dengan maksimal panjang 100 meter dengan penggunaan GB Ethernet dan 10 G Ethernet 100 meter. Oke, selanjutnya STP. Yang pertama adalah unshielded twisted pair, yang kedua adalah shielded twisted pair. Kabel twisted pair STP itu pada umumnya sama dengan UTP. Yang membedakannya itu kawatnya lebih besar
dan diselubungi dengan lapisan pelindung isolasi untuk mencegah gangguan interferensi, serta terdapat tambahan satu kawat sebagai grounding. Karakteristik dari kabel ini yaitu kabel STP memiliki 4 jalinan erat dengan inti yang berbeda-beda. Yang kedua, kabel STP ini terbuat dari tembaga dengan 2 pembungkus. Yang ketiga, setiap bagian kabel memiliki pelindungan dari bahan timah. Yang keempat, setiap pasangannya kabel dilapisi oleh pelindung. Yang kelima, kabel ini memiliki kecepatan transmisi mencapai 10 GB 1000 MHz. Yang keenam, konektor kabel jaringan STP menggunakan jenis konektor RJ45 sama dengan UTP. Kabel STP mempunyai performa yang sangat baik sebagai penghantar data. Yang kedelapan, kabel STP ini memiliki ketahanan yang baik dari gangguan interferensi elektromagnetik. Dan kabel STP ini biasanya untuk instalasi outdoor. Kalau kita bahas tadi UTV yaitu untuk biasanya digunakan untuk instalasi indoor, sedangkan STP ini untuk instalasi outdoor. Selanjutnya itu fiber optik. Bagian media transmisi kabel wire yang ketiga yaitu fiber optik. Kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terbuat dari kaca, sinyal yang dikirim oleh fiber optik ini berupa cahaya dari sumber ketujuan. Hal itulah yang membuat kabel fiber optik mampu mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan jenis kabel lainnya. Kecepatan bisa mencapai 100 GB per second dengan jarak bisa sampai ribuan kilometer. Kabel fiber optik ini terdiri dari 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu inti atau core. Yang ini nih kabel. Nah, bagian inti ini adalah bagian core. Bagian ini yaitu bagian yang mentransmisikan cahaya yang dibuat dari bahan kaca ataupun plastik. Jika semakin besar core tersebut, maka akan semakin banyak juga cahaya yang bisa ditransmisikan ke dalam fiber. Yang kedua adalah cladding. Cladding yang kedua. Nah, ini dia yang cladding. Bagian ini berada di optik luar yang mengelilingi core dan nantinya akan memantulkan gelombang cahaya untuk kembali ke core. Bagian kedua ini ada cladding. Bagian ketiga adalah coating, pelapisan. Bagian ini terdiri dari beberapa jenis plastik yang digunakan untuk menjaga kekuatan serat, menyerap guncangan, serta memberikan perlindungan secara ekstra pada fiber. Di mana bagian lapisan penyangga ini terdiri dari 250 mikron sampai dengan 900 mikron yang fungsinya untuk melindungi fiber dari resiko kerusakan dan kelembaban. Coating. Yang keempat ini adalah stranger member dan outer jacket. String member dan outer jacket, yaitu bagian yang berfungsi sebagai pelindung yang melindungi sekitar ratusan sampai ribuan serat optik yang disusun di dalam sebuah kabel fiber optik. Karakteristik kabel fiber optik. Karakteristik fiber optik itu terdiri dari 6, yaitu yang pertama, beroperasi pada kecepatan tinggi GB per detik, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Yang ketiga, biaya rata-rata per mode cukup mahal. Yang keempat, media dan ukuran konektor kecil. Yang kelima, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Yang keenam, jarak transmisi yang lebih jauh 2-60 km. Terdapat 2 jenis mode transmisi, yakni single mode yang memanfaatkan sinar laser sebagai media transmisinya, dan yang kedua yaitu multimode yang menggunakan media LED. Perbedaan utama pada single mode dan multimode adalah dimensi intinya. Pada single mode mempunyai inti yang mengukur ukuran 5 mikron, sedangkan pada multimode berukuran 50 mikro atau lebih. Serat multimode lebih tebal sehingga bisa mengakomodasi peringatan yang lebih besar untuk bandwidth yang lebih tinggi. Yang pertama tadi adalah media
kabel, media transmisi kabel. Yang kedua adalah media transmisi nirkabel atau wireless. Teknologi nirkabel atau wireless merupakan teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa dibutuhkan media kabel, namun menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Kelebihan dari teknologi nirkabel ini yaitu yang pertama, bebas beraktivitas, dengan artian tanpa adanya kabel ini lebih leluasa, lebih bisa dipakai di mana saja. Yang kedua adalah wilayah jangkauan kerja yang sangat luas. Dengan media nirkabel ini wireless, kita dapat mengakses atau mengirimkan informasi dari satu ke tempat lainnya itu dengan jangkauan yang sangat luas dan tak terbatas. Sangat baik digunakan pada gedung yang sulit untuk menginstalasi kabel. Kekurangannya yaitu seperti sistem keamanannya mudah terganggu, menyebabkan gangguan gelombang lain atau draw, biaya instalasi, operasional, dan pemeliharaannya agak cukup mahal. Mode jaringan wireless ini terdiri dari dua yang bisa digunakan, yaitu ad hoc peer-to-peer networking. Yang kedua adalah infrastruktur client server. Nah, ini ad hoc. Gambar pertama adalah gambar ad hoc wireless LAN. Jadi ad hoc peer-to-peer networking ini merupakan jaringan sederhana di mana komunikasi terjadi di antara dua perangkat atau lebih pada cakupan area tertentu tanpa harus memerlukan sebuah access point atau server. Setiap host cukup memiliki transmitter dan receiver wireless untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Kekurangan dari mode ini adalah komputer tidak bisa berkomunikasi dengan komputer pada jaringan yang menggunakan kabel. Selain itu, daerah jangkauan pada mode ini terbatas pada jarak antara kedua komputer tersebut. Yang kedua yaitu infrastruktur client server. Ini gambar ya. Mode ini menggunakan access point sebagai pengatur alokasi waktu transmisi untuk semua perangkat jaringan dan mengizinkan perangkat mobil melakukan proses roaming dari sel ke sel. Nah, ini dia yang di tengah ini, access point. Menambahkan dan mengatur letak access point dapat memperluas jangkauan dan wireless networking. Misalnya terdapat satu buah access point yang terhubung jaringan LAN, kabel, dan router untuk koneksi internet, atau PC pada jaringan LAN, kabel, wire LAN berkomunikasi dengan PC wireless lalu melalui access point. Demikian pula komunikasi antar PC wireless LAN, PC dalam jaringan wired atau wireless bersama-sama mengakses internet melalui router. Kualitas saluran link quality antara AP ke wireless klien ditentukan oleh kuat sinyal yang diterima oleh wireless adapter pada PC klien. Yang lalu di sini adalah standarisasi wireless 802.11. Standarisasi wireless 802.11 ini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Standar yang pertama yaitu 802.11 dengan kecepatan 2 MB per second dengan band 2,4 GHz. Sinyal yang dipakai itu DSSS dan VHSS. Yang kedua adalah 802.11a dengan kecepatan 54 MB per second dengan band hertznya 5 GHz dengan sinyal FDM kategori A. Yang ketiga yaitu 802.11b dengan kecepatan 11 MB per second dengan band hertz 2,4 GHz DSSS kategori B. Yang keempat adalah 802.11g dengan kecepatan 54 MB per second dengan band hertznya 2,4 GHz. Sinyalnya yaitu DSSS dan OFDM kategori B dan G.
Yang kelima adalah 802.11n dengan kecepatannya 150 MB per second sampai dengan 300 MB per second dengan band hertznya 2,4 GHz. Sinyalnya yaitu MIMO dan OFDM kategori B, G, dan N. Yang keenam yaitu 802.11ac dengan kecepatannya 1 GB per second dengan band 6 GHz. Sinyal yang dipakai yaitu MIMO sesuai dengan kategori A, B, G, dan N. Berikut adalah penjelasan saya tentang media transmisi jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.